Kegiatan mahasiswa di kampus memang utamanya adalah belajar. Namun sangat disayangkan bila kita sebagai mahasiswa tidak mengeksplor hal-hal baru atau kegiatan baru yang dapat mengasah kemampuan kita di luar hal akademik. Salah satu contohnya adalah dengan ikut berorganisasi. Namun, tidak sedikit mahasiswa yang beranggapan bahwa dengan ikut berorganisasi, maka akan mengacaukan jadwal kuliah atau jadwal belajar mengajar. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai penting nggak sih berorganisasi? Lalu, bagaimana tanggapan dan pengakuan salah seorang mahasiswa yang bisa dikatakan aktif dalam berorganisasi? Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas bersama di program Bincang-Bincang Mahasiswa. Pada episode kali ini kita akan berbincang bersama dengan Sela Kanya Cahyani, salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung angkatan 2019. Kita akan ngobrol dan berbagi pengalaman bersama tentang dunia organisasi. Oke, tentunya bersama saya Rani Sandora di program Bincang-Bincang Mahasiswa. Halo Sela Kanya Cahyani. Halo Kak Rani. Halo, biasa disapa siapa nih? Biasanya akrab dipanggil Kanya. Kanya ya. Gimana nih Kanya kabarnya? Alhamdulillah ya, saya cuma agak bindeng dikit ya, tapi masih oke lah. Lagi pilek ya, tapi masih lancar kan? Masih. Insya Allah masih. masih. Sekarang lagi sibuk apa nih Kanya? Alhamdulillah sekarang sibuk kuliah. Selain itu juga aku ngajar. Wow, ngajar. Iya, ada ngajar juga di salah satu TK ya, di Yayasan TK Cakrabona Indonesia, sama ikut-ikut organisasi. Organisasi sih. dong pastinya. Iya, kalau lagi ikut organisasi nih, sekarang lagi ikut organisasi apa dan menjabat sebagai apa? Kalau sekarang ini yang lagi ditekunin, aku lagi ikut English Society, itu organisasi intern kampus ya, unit kegiatan mahasiswa kampus gitu. Oke, selain ikut-ikut English Society tadi, pernah ikut organisasi apa aja sih selama menjadi mahasiswa? Kalau selama jadi mahasiswa ya, kalau di Unilaya sendiri aku pernah ikut 3, ada Birohmah, ada FSPI, sama ISO gitu. Cuman udah pada demis. Kalau yang FSPI udah demis, yang Birohmah juga udah nggak lanjut lagi, udah selesai. Waktu itu jadi kader, sekarang tinggal tekunnya di ISO. Jadi sekarang aktifnya di ISO nih ya? Bener banget di ISO. Boleh nggak sih kasih tahu ke pemirsa di rumah, apa sih alasan kamu mengikuti organisasi tersebut? Atau aktif di beberapa organisasi? Oke. Untuk aktif di beberapa organisasi kali ya. Jadi kenapa aku ikut organisasi? Karena menurut aku memang penting ya, karena nih ya organisasi itu untuk menunjang dan improve skills kita, untuk improve diri kita, pengembangan diri kita di organisasi. Karena kadang bukan yang nggak mungkin, tapi memang banyak hal yang kita nggak dapetin di kelas gitu. Yang nggak apalagi sekarang kita tahulah di era-era kita, era pandemi ya. Covid ya. Covid, era-era pandemi gitu. Kita jarang ke kampus, kita jarang tatap muka, jarang sosial. Jadi kalau ikut organisasi, sosial emosional kita lebih terbangun gitu. Benar. Oke, tadi ikut ISO ya. Kalau di ISO sendiri itu jabatannya sebagai apa sih? Oke, kalau Kanya di ISO sekarang as President of English Society University of Lampung 2022. Wow, keren banget. Itu menjabatnya sejak tahun? Dikukuhinnya tahun 2021 akhir, 27 Desember sampai nanti Desember 2022 nanti. Keren banget ya pemirsa ya. Terima kasih. Memang menurut Kanya nih ya, kenapa sih kalau kita sebagai mahasiswa itu hanya fokus belajar, kenapa kita harus gabung organisasi? Kalau kenapa harus fokus belajar dan harus gabung organisasi ya, sebenarnya belajar dan fokus belajar itu bagus. Benar ya. Cuman yang menjadikan itu lebih terasah, itu lebih terwadahi dan tersalurkan ya organisasi. Benar. Karena nih kuliahnya di komunikasi ya. Betul. Benar kan, di komunikasi. Kalau cuman sekedar tahu, oh kalau di komunikasi berarti ada broadcasting, ada PR dan lain-lain itulah. Karena ini pasti lebih paham. Terus kemudian karena ini nggak ikut organisasi, ya udah cuman tahu angan-angannya, oh kira-kira begini. Tapi ketika ikut organisasi, misalnya ikut organisasi radio, klub, atau TV klub, atau sejenisnya, pasti akan tersalurkan. Mau nggak mau, sadar nggak sadar, nanti terasah. Jadi emang penting sih organisasi. Dan aku
itu sebagai landasan kenapa akhirnya ikut organisasi. Dan gitu. emang nggak semua pengalaman baru itu kita dapetin di dunia perkuliahan atau dalam hal akademik ya, karena emang harus pinter-pinter kita. Iya bener, relasi juga kan. Betul. Oke Kanya, kan banyak nih dari mahasiswa yang khususnya mahasiswa baru nih yang masih bingung menentukan mereka harus ikut organisasi atau enggak ya gitu. Nah boleh nggak sih kamu bagiin pengalaman kamu selama mengikuti organisasi sebagai gambaran nih untuk mahasiswa baru yang masih bingung. Boleh deh mulai. Apa aja sih yang kamu dapat selama berorganisasi selain relasi ya yang pasti? Apa aja tuh? Boleh dibagiin ke teman-teman mahasiswa? Banyak banget ya, itu banyak banget yang bakalan kita dapetin nih Kak Rani. Salah satunya yang paling berasa itu wadah tadi yang udah aku jelasin. Ada yang mewadahi gitu ya? Kita, misalnya kita punya potensi dance. Kita let's say kita jago dance gitu. Tapi kita nggak ikut komunitas atau kita nggak ikut organisasi, ya udah kita cuman bakalan ngedance aja di depan kaca. Ngedance aja di depan kamera. Kalau teman-teman punya mental kemudian di post di TikTok mungkin akan kemudian viral. Dari 1.000 orang yang viral gara-gara dance berapa lah kalau misalnya cuman karena TikTok ya gitu. Cuman kalau punya ikut komunikasi kan komunitas ya komunitas atau organisasi. Oh ini nih ada lomba loh, ikutlah lomba dance gitu kan, ada wadahnya. Terus kalau ikut organisasi juga, teman-teman itu akan ketemu sama orang-orang yang lebih jago, orang-orang yang lebih mendalami tentang hal-hal itu, dan kalian kalau ikut organisasi pasti dapat ilmunya gratis. Dan akan bertukar informasi ya, pastinya keren banget. Misalnya Kak Rani ini udah jago banget jadi reporter nih kan, jadi host gitu, amin. Jadi host udah jago banget nih ya. Terus teman-teman ikut komunitas yang bareng sama Kak Rani. Nah, teman-teman pasti belajar sama Kak Rani di komunitas itu tuh gratis, gitu kan, free. Tapi kalau teman-teman undang Kak Rani di luarnya, mungkin 3 juta, 5 juta gitu kan untuk sekali percakapan gitu. Betul. Dan kalau bisa ditarik kesimpulan tuh ada wadah gitu ya, dan kita bisa terus mengenal orang baru, pastinya relasi juga bertambah terus. Benar ya kakaknya ya? Betul. Terus kakaknya boleh dong sharing ke pemirsa di rumah, seberapa berpengaruh sih organisasi dengan kehidupan kakaknya? Oke, kalau seberapa berpengaruh itu berpengaruh banget ya. Karena mau nggak mau, sadar nggak sadar, semua orang itu berorganisasi. Paling kecil di dalam rumah. Betul. Organisasi keluarga ya, di dalam rumah ada ayah, ada ibu, adik, kakak, nenek. Itu masuknya udah organisasi loh, gitu. Sedangkan komunikasi organisasi itu penting. Kalau misalnya kita nggak bisa, kalau bahasa bagusnya ya, manajemen organisasi dan lain-lainnya, itu akan susah juga. Pun nanti setelah kita di sekolah, kemudian kuliah, kemudian nanti setelah kuliah, pasca kita kuliah, itu kita akan berorganisasi terus. Nah, akan ada bedanya antara orang-orang yang ikut organisasi sama enggak. Contoh kecil itu ketika kemarin aku KKN, terus ngobrol sama teman-teman yang baru dari fakultas lain, dari teman-teman lain, kemudian kok agak aneh gitu. Anehnya gimana tuh? Mungkin kita agak aduh kayaknya ini susah diajak ngomong kan gitu kan. Sampai temen aku udah ngepost sampai, kamu ikut organisasi nggak sih sebenarnya? Karena akan ada bedanya gitu loh. Secara mungkin teman-teman nggak sadar. Kelihatan gitu ya. Tapi kelihatan loh cara berpikir orang-orang yang ikut organisasi, ide-idenya orang-orang yang sering organisasi, cara manage-nya orang-orang yang ikut organisasi itu bakalan beda sama yang enggak gitu. Walaupun mungkin nggak berorganisasi, teman-teman mungkin udah punya kelebihan, memang sosialisasinya bagus, tapi kalian punya sosial yang bagus, punya emosional sosial yang bagus itu pasti karena bersosialisasi. Mungkin nggak tergabung ke komunitas, tapi di warung ngobrol sama ibu-ibu warung, ibu-ibu PKK di warung gitu-gitu. Jalinannya organisasi tetap. Terbentuknya dari organisasi gitu ya, salah satunya. Jadi penting banget loh Kak Rani, apalagi kalau kita ya sebagai mahasiswa, terutama Unila nih. UKM di Unila itu uangnya itu include-nya dari UKT. Oke. Iya.
Jadi ada pendanaan yang untuk UKM itu dari UKT. Dan kalau kita nggak ikut organisasi ya berarti kita nggak menikmati fasilitas dari uang yang kita bayarin itu loh. Benar. Udah gitu kalau nih buat informasi mungkin nggak apa-apa ya. Boleh dong teman-teman mahasiswa. Buat teman-teman mahasiswa lainnya yang belum tahu nih, kalau kalian ikut lomba di Unila, aku nggak tahu ya kalau di kampus lain, cuman di Unila. Di Unila, terus dibawahi oleh organisasi, ada surat tugasnya, kemudian teman-teman menang tingkat nasional, internasional, itu nanti akhir tahun ada insentifnya loh dari Unila. Oh jadi kita dapat gitu ya? Uangnya. Jadi kita udah dapat piagam, dapat sertifikat, kita dapat uang dari hadiah. Betul. Nanti masih dapat hadiah lagi dari rektorat. Oh, keren banget. Berarti kita dengan ikut organisasi, berarti kita ikut menikmati fasilitas kampus. Teman anak ISO juga ya, ini karena yang paling dekat sama aku anak ISO gitu. Anak ISO sampai ada yang kayak beli iPhone dari uang dia cuman ikut lomba doang. Keren, hadiah dari rektorat. Aku bilang kamu bisa deh kayaknya buka counter gitu dari uang itu. Jadi memang banyak gitu, apalagi makanya kemudian nanti harus filter sih ikut organisasi mana gitu. Nanti kita bahas soal filter, tapi kita udah bahas yang enak-enak, yang positifnya terus nih dari tadi. Boleh nggak sih sharing ke teman-teman mahasiswa di rumah, ada nggak sih hal negatif atau minusnya dari kita ikut organisasi kalau menurut kakaknya nih? Oh iya, memang banyak sih, memang banyak enaknya, tapi bukan juga nggak ada nggak enaknya ya. Tapi memang lebih banyak enaknya sih Karani. Gini, nggak enaknya mungkin ini juga yang jadi problem teman-teman, capek deh gitu kan. Apalagi kadang-kadang kita ngerasa kayaknya ini mah urusan organisasi nggak yang berkaitan atau nggak bersentuhan langsung di hidup gua di real life-nya gitu kan. Nggak yang kayaknya kalau aku nggak ada juga dunia kan tetap aman-aman aja deh di organisasi itu gitu kan. Jadi aduh capek, kadang pengen main dan lain-lain gitu, beban pikiran. Cuman tinggal gimana kita manage-nya, dan makanya ikut organisasi yang udah difilter dengan klasifikasi, dengan ke-enjoyan teman-teman di dalamnya, yang capable dan kredibel gitu kan. Kita bakal bahas soal itu lebih dalam lagi nih. Menurut kamu nih kakaknya, kenapa kita harus milih organisasi, dan ada nggak sih tips-tips dalam memilih organisasi yang bisa di-sharing ke mungkin ada calon mahasiswa di rumah nih yang menonton kita? Oke, kalau untuk tips ya, tips aku untuk kalian ikut organisasi itu, kalian pikirin dulu deh, kalian butuh nggak koneksinya di dalam organisasi itu, butuh enggak skillnya yang diasah di dalam organisasi itu, dan satu lagi butuh enggak kalian ilmu-ilmu yang ada di situ. Kalau nggak kira-kira 3 ini nggak ada, ya nggak usah ikut organisasi itu. Ikut organisasi yang kira-kira kalian ikut, butuh loh koneksinya, butuh loh skillnya, butuh loh ilmunya. Betul. Baru kalian ikut. Terus cari organisasi yang satu, kalau tidak sesuai dengan minat kalian, minimal bakat kalian. Biasanya kalau udah sesuai bakat, biasanya nanti berminat. Cuman kalau memang udah punya minat ya bagus, lebih yang masuk ke minat itu, pilih. Misalnya teman-teman minatnya di bahasa Inggris ya berarti masuk ISO. Kalau misalnya enggak atau ikut klub Inggris yang lain, kan banyak tuh. Kalau teman-teman minatnya di broadcasting bisa ikut Unila TV atau di yang lain-lainnya, klub TV lainnya. Nah, terus selain ini ya, kalian kayaknya teman-teman harus kepoin deh. Kepoin organisasinya. Riset ya, mulai cari tahu. Iya, kepoin organisasinya. Kenapa? Karena ini penting banget. Jangan kalian udah kejebur di situ, kalian cuma dapat capek doang. Betul. Misalnya ikut komunitas parkur. Ya teman-teman tahu lah parkur. Ikut komunitas parkur. Jangan cuma ikut komunitas parkur yang di dalamnya itu bikin event, tapi nggak latihan parkur. Sebulan bikin event 4 kali, latihan parkur sekali. Nah kan berarti nggak berkembang tuh nanti skill teman-teman kan. Kapan latihan parkurnya? Jadi nggak belajar, nggak dapat ilmunya. Makanya cari yang skillnya. Terus juga cari yang lulusannya. Misalnya lulusan biasanya cutting-cutting atau pokoknya deh alumni-alumni yang udah demis dari organisasi itu kedepannya gimana? Apakah ternyata kalau dari organisasi ini tuh senior-seniornya
kuliahnya lanjut S2 di luar negeri loh. Betul. Ternyata mereka bisa masuk TV loh, ternyata mereka begini, ternyata mereka bisa jadi tim-tim accounter dan lain-lainnya. Itu penting. Kita makanya harus kepoin sih kalau jadi tipsnya. Kalau yang paling penting itu riset tentang organisasi tersebut ya, dan ikuti organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Tapi ini menarik nih. Apa tuh? Gimana sih menurut kakaknya nih sebagai orang yang sudah berkecimpung di dunia organisasi? Gimana tanggapan kakaknya tentang teman-teman mahasiswa atau orang-orang yang ikut organisasi tapi karena ada temennya gitu? Oke. Kalau menurut aku karena ada temennya, it's okay kalau kemudian nanti kalian membentuk circle dan membangun ya. Oh, karena kita bestie nih, sama-sama bestie, jadi kita sama-sama ikut komunitas yang sama. Justru malah makin semangat sih menurut aku. Walaupun sebenarnya nanti kita misalnya satunya sebenarnya nggak minat nih, sebenarnya satunya nggak minat, cuman karena satunya atau bestinya ikut komunitas, kita jadi ikut-ikut supaya biar bestie forever gitu kan, wherever whenever gitu kan. Yaudah deh gue ikut gitu. Tapi lama-lama nanti kita cinta aja. Biasanya gitu. Kalau nggak cinta ya nanti kita mundur sendiri dan kita akan nemuin kok nggak apa-apa. Yang penting dicoba dulu, jangan karena nggak dicoba. Karena lingkungan dalam organisasi juga sangat berpengaruh ya, setuju dong? Betul, setuju banget. Apalagi biasanya orang-orang organisasi yang memang organisasi itu bagus ya, makanya tadi setelah di riset itu, kemudian teman-teman menemukan, oh ini bagus nih. Biasanya orang-orang juga yang berpendidikan, orang-orang yang berpendidikan tuh anti kok berpeloncoan, kalau teman-teman takut berpeloncoan dan lain-lain. Dan udah nggak zamannya lagi perpeloncoan. Udah nggak level juga, udah bukan eranya kita eranya belajar. Betul. Oke kakaknya, saat kita memilih nih untuk mengikuti suatu kegiatan di organisasi, pasti kita harus siap mengorbankan waktu. Selain waktu pasti mengorbankan tenaga dan pikiran segala macam ya. Nah menurut kamu nih, organisasi itu mengganggu kegiatan akademik kamu nggak sih? Seru sih ya. Oke, memang kadang, aduh UAS nih mana rapat pula gitu-gitu ya. Cuman memang manusia mana yang nggak punya beban. Betul. Kadang kayaknya memang kita seolah-olah kita bebannya udah paling merasa berat beban kita yang gitu paling ya. berat gitu ya. Kita udah paling jadi human paling sad on the world gitu kan. Gitu. Cuman ya itu manusia mana yang nggak punya beban. Betul. Cuman gini, tentang akademik memang nanti akan bersenggolan pasti. Tapi teman-teman mahasiswa pasti tahu priority. Oh kalau rapatnya mungkin ini rapat evaluasi yang bisa dibantu atau di backing oleh teman lain. Oh yaudah UAS dulu kalau misalnya UAS. Tapi kalau misalnya teman-teman kerja kelompok nih, kemudian kerja kelompoknya misalnya 4 kali, izin sekali yang 3 masuk. Selama teman-temannya nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Tinggal gimana kita aturnya. Pasti ngerti lah cara-cara menentukan prioritasnya, ya mencuri-curi waktunya. Terus nanti gimana mainnya healingnya? Di organisasi emang nggak pernah healing, dikira ikut organisasi bener. Malah temen healingnya lebih banyak, lebih bervariasi ya, nggak itu ide-idenya. Nanti sebelumnya aku nggak tahu tentang teluk hantu ya kalau di Lampung, karena temenan sama Karani di satu organisasi sama Karani, jadi tahu teluk hantu. Jadi kita main ke teluk hantu healing masih bisa. Terus organisasi juga banyak kok kegiatan-kegiatan yang di outdoor ya, keliling misalnya travel atau traveling kemana, tur kemana. Bahkan ada organisasi yang memang mewadahi untuk itu ya. Iya, malah yang pariwisata itu CBT gitu-gitu banyak. Jadi sebenarnya tinggal cari sih. Tapi kakaknya kita tadi bahas tentang cara membagi waktu nih. Tapi kalau dari kakaknya sendiri gimana sih cara bagi waktu antara berorganisasi dan akademiknya tetap jalan nih, gimana? Kalau dari aku, karena gini, kebetulan aku jadi presiden, ya kan, tentu ada departemen-departemen lain yang harus diawasi. Cuman karena presiden tugasnya hanyalah mengawasi. Memang yang gimana ya, turun lapangannya lebih banyak teman-teman di departemen yang aksi gitu kan. Jadi mungkin kalau aku di waktunya itu on handphone terus, mungkin teman-teman kalau lihat aku di mana-mana on handphone, karena grupnya juga banyak kan, departemen 1, departemen 2, nanti kalau ada event 1 ada departemen anak-anakannya lagi, itu HP kalau bisa teriak-teriak aku sudah penuh. Cuman ya gimana gitu. Cuman aku biasanya bagi waktunya memang begadang sih, sampai begadang. Pasti ada yang dikorbankan. Memang ada yang dikorbankan. Cuman aku happy sih ya jalaninnya, jadi nggak ngerasa beban.
asam lambung naik-naik dikit lah ya gitu. Asam lambung naik-naik dikit karena begadang, karena stres. Nggak ini kok, nggak menutup-nutupi atau nggak mau munafik juga karena bikin stres. Iya kadang stres juga, kadang capek. Ini nggak kelar-kelar, event ini nggak kelar-kelar, mau lomba, mau ini latihan dan lain-lain kan. Cuman karena enjoy aja dan juga akademik aku masih bisa ini sih. Bisa diimbangi. Apalagi kita sekarang online, itu poin plus banget ya. Itu di aku ya. Untuk aku itu walaupun aku tetap kangen ya, tetap kangen ada di kelas gitu. Cuman adanya online ini very help me so much banget gitu loh. Terus kayak biasanya aku kerjain tugas aku deadline gitu. Cuman biasanya aku baca dulu tuh tugasnya. Misalnya ada tugas, baca dulu kira-kira ginilah gitu ya. Kalau susah berarti kira-kira gue butuh 4 jam kali kelar gitu. Jadi yang lainnya selesaiin di organisasi dulu, nanti 4 jam lagi akademik. Udah sih gitu. Kalau kuliah biasanya kuliah aja sambil online. Jadi pinter-pinter kita bagi-bagi waktu ya. Bisa pasti kalau udah dijalanin, mau nggak mau nanti bisa sendiri. Kalau nanya gimana Kak cara atur waktunya, setiap orang punya manajemen mereka masing-masing. Berbeda-beda. Ikut aja dulu, nanti bisa sendiri, pasti bisa sendiri. Setuju banget. Oke, kalau cara kamu bagi waktu, dilihat-lihat dulu ya prioritasnya tadi. Terus menurut kamu nih Kanya, seberapa penting sih ikut organisasi? Udah dari tadi kita senggol-senggol ya, penting banget ya. Kalau menurut aku itu penting banget karena nanti di dunia kerja pun itu biasanya lebih dari organisasi. Kita akan ketemu orang-orang yang lebih awam lagi, yang lebih asing lagi. Kalau di organisasi kan kita mungkin masih sekubu atau sesuku atau kampung atau sejurusan dan lain-lain. Kalau udah kerja nanti bisa di luar kota, bisa di luar negeri, itu udah beda banget. Terus organisasi ini membangun relasi kita dan juga kepekaan kita terhadap berempati sama simpati. Banyak orang skillnya bagus-bagus tapi simpati dan empatinya kurang, attitude-nya kurang, akhirnya ya tetap aja nggak punya temen gitu. Abis itu kalau teman-teman yang punya skill luar biasa tapi nggak punya wadah juga mau disalurkan kemana gitu. Jadi sebenarnya lebih ke sayang kalau nggak ikut organisasi, mumpung masih muda. Benar. Sayang kalau nggak ikut organisasi. Benar. Karena banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan dari kita berorganisasi ya. Banget. Tapi ada saran nggak sih dari Kanya untuk teman-teman mahasiswa di rumah yang masih bingung nih mau mengikuti organisasi atau tidak? Apakah harus mengikuti organisasi gitu? Kalau menurut aku, kalau harus atau enggak itu balik ke diri masing-masing. Cuman gini, coba teman-teman pikirin. Kalau teman-teman punya skill yang sudah sangat luar biasa atau punya skill yang masih mau diasah atau mungkin let's say teman-teman, aku punya skill kok dan aku bisa asah sendiri tanpa ikut organisasi, bisa otodidak dan lain-lainnya. Oke, banding berapa yang berhasil tanpa organisasi? Teman-teman yang jago gambar tanpa komunitas melukis misalnya, 1000 banding berapa? 1000 banding 2, 1000 banding 3 yang berhasil gitu. Kecuali teman-teman menemukan pintu, menemukan other key-nya, kunci lain untuk menuju cita-cita, menuju tujuannya teman-teman gitu, kesuksesannya teman-teman punya kunci lain selain organisasi, ya silakan aja nggak ikut organisasi. Tapi kalau nggak punya kuncinya atau nggak ketemu, ya organisasi jawabannya. Benar. Gitu. Wah, keren banget pemirsa perbincangan kita bersama dengan Sela Kanya Cahyani membahas tentang organisasi di tengah kesibukan kita di aktivitas akademik. Terima kasih Kanya sudah menyempatkan hadir di program Bincang-Bincang Kampus. Nah, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Sela Kanya Cahyani yang merupakan mahasiswa aktif berorganisasi namun tetap dapat membagi waktu di sela-sela kesibukan kuliahnya dan mendapatkan banyak sekali hal positif dari kegiatan tersebut. Semoga pembahasan pada episode kali ini dapat membantu teman-teman mahasiswa yang mungkin masih ragu untuk ikut di suatu organisasi. Saya Rani Sandora selaku pembawa acara pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode Bincang-Bincang Mahasiswa berikutnya. Bye!